Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mihwan Dayani, salah satu dosen tetap di STIMIK Multikom Pola Angomondo pada program studi S1 Sistem Informasi. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengenalan pola atau pattern recognition dengan metode case-based reasoning dan project-based learning. Tujuan pembuatan video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran, PDD, UKT-PT. Baik, saya akan memulai dengan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah pengenalan pola. Mata kuliah pengenalan pola merupakan mata kuliah keprodian yang diampu pada semester 4 sejumlah 5 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan teknik pengenalan pola, meliputi metode klasifikasi, clustering, dan aplikasi pengenalan pola dalam berbagai domain seperti citra, teks, dan sinyal. Selain pengajaran teori, mahasiswa juga diberikan tugas berbasis proyek untuk membuat aplikasi dan menyusun sebuah tulisan dalam bentuk paper, yaitu mengimplementasikan algoritma pengenalan pola. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan tatap muka dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengenalan pola. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik klasifikasi dan clustering pada data. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma pengenalan pola menggunakan alat dan bahasa pemrograman yang relevan. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja berbagai metode pengenalan pola. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, diantaranya ceramah dan diskusi, yaitu tentang pengenalan konsep dan teori dasar. Selanjutnya praktikum, yaitu implementasi algoritma dan teknik menggunakan software seperti Python, MATLAB, dan sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran berbasis project, dilakukan penugasan yaitu pembuatan aplikasi pengenalan pola dan penyusunan hasil laporan dalam bentuk paper. Selanjutnya untuk pembelajaran berbasis kasus akan diberikan sebuah forum diskusi. Forum diskusi ini merupakan debat yang secara kritis akan mengulas tentang kasus nyata dalam pengenalan pola. Selanjutnya untuk penilaian pembelajaran atau evaluasi dari mata kuliah pengenalan pola terdiri dari tugas dan kuis sebesar 20%, ujian tengah semester 20%, proyek akhir 30%, forum diskusi 10%, dan ujian akhir semester 20%. Untuk bahan bacaan sebagai rujukan, menggunakan buku teks utama seperti Pattern Recognition and Machine Learning karya Christopher M. Bishop. Selanjutnya, Pattern Classification oleh Richard Olduda dan kawan-kawan. Dan untuk referensi tambahan, menggunakan beberapa artikel jurnal terkait, tutorial online, dan beberapa dokumentasi khususnya pada software. Berikut ini cuplikan dari pembelajaran di dalam kelas dengan metode case-based learning dengan diskusi dalam bentuk debat pada mata kuliah pengenalan pola. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kelas mata kuliah pengenalan pola kita akan melanjutkan bersama. Namun sebelumnya akan kita awali dulu dengan berdoa agar hari ini kegiatan perkuliahan berjalan lancar dan mudah untuk kita memahami ilmu. Oke, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ini udah selesai. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Kita akan mulai dulu semangat ini dengan yel-yel ya. Multikomia.
hari ini kita akan mulai dengan supervised and unsupervised learning. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa saja contoh-contoh aplikasi atau sistem informasi yang mengenai pengenalan pola. Nah, hari ini kita akan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari pengenalan pola itu sendiri. Jadi ada nantinya beberapa algoritma atau teknik yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita akan pahami dulu sebenarnya supervised dan unsupervised learning itu apa sih? Ya, kita akan mulai dari data. Jadi data is everywhere. Artinya data ada di mana saja, ya. Jadi data itu tersebar di berbagai platform khususnya. Nah, ini yang banyak sekali peneliti atau researcher coba tekuni. Contohnya di sini data yang dari sumbernya di Google. Bayangkan setiap hari ada berapa jumlah data yang bertambah di database kalau misalnya dari Google. Banyak. Kemudian coba dibayangkan lagi dari Facebook setiap hari itu ada berapa jumlah postingan, jumlah story, cerita yang dibagikan oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Ada banyak. YouTube ada berapa banyak data video ataupun shorts yang biasanya diupload atau diunggah setiap pengguna di YouTube. Ada banyak juga. Kemudian ini Twitter. Selanjutnya dari data yang banyak ini muncullah sebuah penggalian data. Nah, penggalian data ini ada sebuah teknik namanya machine learning. Jadi machine learning itu how do we create computer programs that improve with experience. Artinya bagaimana caranya program komputer itu belajar dari pengalaman. Nah, kalau misalnya belajar dari pengalaman berarti kita bisa tahu bahwa manusia kita punya apa yang namanya otak, ya, akal sehat. Jadi akal atau otak sehat itu dia merekam semuanya yang jadi pembelajaran. Pembelajaran inilah yang disebut dengan experience atau pengalaman. Ini akan direcord terus sehingga otak atau program komputer itu semakin cerdas. Nah, ini berangkat juga dengan identik dengan AI. Ada yang tahu AI? Ya, artificial intelligence. Jadi machine learning itu adalah bagian dari AI, ya. Salah satu bentuk AI atau kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan yang membuat sistem itu belajar dari data. Makanya yang di situ learn from data. Jadi belajar dari data. Jadi data yang banyak tadi itu dipelajari. Ada namanya machine learning ini. Nah, ini yang akan coba kita pelajari perbedaannya. Jadi ada structured data dan unstructured data. Data yang tersebar di berbagai sumber, berbagai platform, itu punya pembagiannya secara eksplisit. Jadi biasanya dibagi ke dalam dua bagian, data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kalau supervised learning atau pembelajaran terbimbing itu masuk dalam kategori itu data yang terstruktur. Artinya data itu dia punya urutannya sendiri, dia bisa kita kendalikan. Sudah ada pakem-pakemnya sendiri, labelnya jelas, itu data terstruktur. Sedangkan kalau untuk yang unstructured data, itu data yang jumlahnya cukup banyak dan kita belum tahu ini bisa mengelompokkan ke dalam apa saja berdasarkan kriterianya, labelnya. Oke, kita lanjut ke artificial intelligence. Jadi artificial intelligence atau AI ini dia punya berbagai cabang. Nah, salah satunya tadi itu ada machine learning, ada NLP, ada speech recognition, expert system, dan lain sebagainya. Beberapa contoh, misalnya ini ada buah apa saja yang hijau, yang kuning, merah, merah, ya. Oke, bagaimana caranya supaya ketika diberikan data, ini contohnya bisa berupa teks atau gambar, ya. Kalau dalam slide ini contohnya berupa gambar. Ketika kita masukkan sebuah data, input raw data, bagaimana caranya supaya robot ini tahu bahwa ini tuh apel. Makanya ada training dataset
Jadi kita akan modelkan dulu menggunakan algoritma di train. Jadi ketika ada inputan, ini apel hijau, komputer atau program itu tahu bahwa it's an apple, atau ini adalah apel berwarna hijau, it's an apple. Itu labelnya. Jadi sebelumnya sudah dibuat label-labelnya masing-masing. Ini ada beberapa algoritma yang bisa digunakan kalau di supervised learning, supervised machine, neural networks, kemudian decision trees, career snakebot, dan match bias. Ini beberapa algoritma yang biasanya digunakan. Kita akan pelajari juga di beberapa pertemuan selanjutnya. Contoh, ini ada raw data, sejumlah data yang kita masukkan menjadi dataset. Kemudian kita akan coba tracking atau latih menggunakan algoritma tertentu yang ada di unsupervised learning, sehingga ketika diproses dia bisa mengkategorikan atau mengelompokkan ini buah apa, apakah dia buah apel, apakah dia berdasarkan kategori tertentu dia pisang ataupun mangga, seperti itu. Kemudian beberapa algoritma di unsupervised learning ini timing clustering, Gaussian mixture, hierarchical clustering, dan spectral clustering. Ini juga banyak digunakan untuk beberapa case di penelitian. Selanjutnya reinforcement learning. Jadi kalau reinforcement learning ini adalah sebuah agen yang berinteraksi dengan lingkungannya by producing action and discover error or rewards. Jadi di sini jelas ya, dia sebuah agen yang berperan penting di dalam lingkungannya. Kalau misalnya case-nya dalam sebuah permainan atau game, berarti dia bagaimana caranya dia memproduce sebuah action atau aksi agar dia bisa memberikan ini discover, menemukan error atau rewards. Rewards atau menang atau kalah. Contohnya, ada sebuah inputan, ini mangga berwarna merah. Mangga berwarna merah ini ada respon. Ada respon misalnya, it's a mango. Artinya apa it's a mango? Itu adalah mangga. Kalau manusia kan sudah tahu, oh ini bukan mangga, atau ini apa? Apel merah. Nah, kemudian ada feedback from it's an apple. Artinya salah itu adalah apa? Apel. Kemudian nah ini ada salah satu poin yang harus dicatat bahwa kalau nilai performance learning ini dia akan belajar. Jadi ketika ada feedback, dia akan belajar bahwa ini bukan apel, dia akan ada feedback dari situ. Dan nanti responnya ketika ada inputan, dia akan bisa merespon it's an apple. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk algoritma yang biasa digunakan, Eulogy, Salsa, Deep Network, dan Monte Carlo Research. Jadi ini beberapa algoritma yang biasa dipakai untuk reinforcement learning. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atas kesempatan yang diberikan, di sini saya ingin bertanya. Setelah menyimak penjelasan dari Mem tadi, saya mau bertanya tentang pendapat Mem. Seberapa akuratkah metode ini? Metode digunakan, apakah kami yakin seberapa persen keakuratan dari? Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya, apa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan metode supervised learning? Oke, jadi ada satu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi seberapa akurat penggunaan sebuah algoritma di dalam supervised learning, unsupervised learning ini? Nah, jadi ada banyak sekali algoritma tadi yang baru saja kenalkan. Ini yang menjadi inti dari para peneliti. Jadi kalau di dalam dunia IT, khususnya teknik informatika atau sistem informasi, biasanya memang banyak sekali peneliti atau paper-paper yang coba menguji akurasi. Ini namanya penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, artinya kita menguji coba algoritma. Contoh yang di awal ada algoritma untuk supervised learning. Algoritma untuk supervised learning ini, super vector machine, neural networks, ini masing-masing algoritma yang diuji akurasinya. Ini biasanya
tergantung, ada yang sampai 90% ke atas atau ada juga 80-an. Jadi masing-masing algoritma ini punya konteks yang masing-masing berbeda. Contoh, Mas punya satu penelitian. Ya, jadi ada salah satu penelitian yang di tahun 2020. Ini Variety of Machine Learning and Traditional Market Option for Sales and Progressive Transaction. Jadi penelitian ini coba menerapkan yang namanya algoritma neural networks. Nah, di algoritma neural networks ini kita menguji seberapa besar nantinya kalau penerapan akurasinya di kasus tadi transaksi jual beli. Jadi itu salah satu paper. Nah, ada banyak sekali peneliti yang juga menguji akurasi masing-masing. Cuman sampai sejauh ini perkembangan tentang algoritma ini kan terus berkembang. Artinya akurasinya itu terus ditingkatkan seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan kedua itu pertanyaan mengenai apa manfaat atau keuntungan penerapan algoritma di supervised learning. Oke, tadi ada beberapa algoritma di supervised learning. Sekarang kalau manfaatnya kira-kira ini yang konsep sederhana yang diajarkan di hari ini itu adalah konsep sederhananya. Nah, kalau misalnya kita implementasikan atau terapkan di dalam program aplikasi dan semacamnya di kehidupan sehari-hari, artinya kita bisa dengan mudahnya penggunaan AI sekarang itu otomatis memberikan informasi. Jadi kita hanya sekedar memberikan data dalam bentuk mobil gambar yang kita scan, itu akan memberikan informasi banyak hal. Jadi itu kayak sederhananya. Tapi kalau misalnya untuk penerapan lebih lanjut, dia akan bisa belajar seperti manusia. Jadi kita misalnya dikasih dalam bentuk suara, teks, ataupun mungkin dalam bentuk gambar, otomatis dia akan memberikan informasi sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi sebelum menyelesaikan kelas, Mem akan membuka sesi diskusi. Dan di sesi diskusi ini Mem akan bagi ke dalam beberapa tim. Nah, tim ini nanti akan Mem kasih suatu mosi atau topik tentang pengenalan pola. Nanti silakan Mem kasih waktu untuk mencari bahan materinya. Kemudian dipersiapkan ada 3 pembicara. Jadi ini akan ada sesi debat di antara kedua tim. Jadi nanti ada yang pro dan kontra. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa coba dari adanya berbagai informasi ini, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa berpikir secara kritis dan logis menanggapi banyaknya implementasi pengenalan pola. Seperti itu. Nah, ya, untuk tim pertama, pembicara pertama di sebelah kanan sebagai pro dan di sebelah kiri 3 pembicara itu sebagai kontra. Silakan berdiskusi untuk mosi debatnya. Yang pertama, automasi versus pekerjaan manusia dalam pengenalan pola. Jadi sesi ini termasuk dalam sesi case based learning, artinya pembelajaran berbasis kasus. Ya, jadi pembelajaran berbasis kasus ini memang akan kasih topik diskusi. Silakan mencari bahan materinya dan kita akan coba diskusikan. Oke, baik. Jadi sudah terbentuk tim pro dan kontra. Jadi hari ini mosi debatnya adalah automasi versus pekerjaan manusia dalam pengenalan pola. Jadi masing-masing timnya nanti akan memberikan argumen sesuai dengan beberapa materi yang sudah didapatkan. Jadi artinya ada kriteria penilaian juga di dalam diskusi ini. Yang pertama adalah pemahaman materi, itu ada 25 bobotnya. Kemudian argumentasi sebesar 25 bobotnya. Kemudian untuk etika debat sebesar 20, keterlibatan dan kolaborasi 15, dan kreativitas dan informasi sebesar 15 bobotnya. Jadi silakan diperhatikan aturan debatnya. Jadi setiap pembicara itu boleh memberikan argumennya selama maksimal 7 menit. Jadi kalau misalnya mau ada interupsi, silakan diperkirakan maksimal interupsi itu 2 menit. Ya, semuanya sudah paham tim pro dan kontra? Sudah, oke, baik. Langsung saja kita mulai. Mulai dari pembicara pertama dari tim pro. Berikan tepuk tangan dulu. Selamat siang, ini teman-teman sekalian. Kami dari tim Pro, tim Awat,
Dan saya Wanda Basic selaku pembicara utama dan rekan saya Marisalia Menayang selaku pembicara kedua dan Wanita Dinda selaku pembicara ketiga. Dan langsung saja kami akan memulai debat ini dengan menjelaskan konsep dasar dari automasi dan manajemen manusia, dan fokus utama kita hari ini yaitu pengenalan pola. Dan kami meyakini bahwa dalam pengenalan pola, automasi itu lebih umum dibandingkan pekerjaan manusia. Dan mari kita mulai dengan memahami apa itu automasi. Jadi, automasi adalah penerapan teknologi untuk mengendalikan proses atau sistem dengan tujuan mengurangi campur tangan manusia. Nah, ini membantu untuk cepat input data dan meningkatkan akurasi catatan medis. Dan juga ada robotika dalam pembedahan di mana rumah sakit terkemuka seperti Johns Hopkins menggunakan robotika untuk operasi pembedahan yang presisi. Robot dapat memperbaiki pola gerakan beda dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Dan juga dengan segala keunggulan dan bukti yang ada yang telah saya sampaikan tadi, kami dari tim Mawar meyakini bahwa automasi adalah solusi yang lebih unggul dalam pengenalan pola untuk membantu pekerjaan manusia. Terima kasih. Tantangan dalam memastikan kualitas dan konsistensi dalam otomatisasi, seperti mengimplementasikan sistem otomatisasi yang kompleks, juga menghadirkan tantangan dalam memastikan kualitas dan konsistensi. Perangkat otomatis perlu dirancang dan diprogram dan diuji dengan cermat untuk memastikan perangkat otomatis untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kesalahan dalam desain atau pemrograman bisa mengakibatkan produk yang cacat atau gangguan dalam proses produksi. Selain itu, sistem otomatis perlu terus dipantau dan diperbarui untuk menjaga kinerja optimal. Nah, sedangkan dalam melakukan pemantauan dan untuk melakukan diperbarui ini, untuk tetap menjaga kinerja optimal ini, maka di situ juga memiliki peran dari manusia. Di sini kita tidak bisa hanya mengandalkan otomasi. Silakan. Tadi yang dikatakan, tadi saya sudah sampaikan sendiri bahwa otomasi ini untuk membantu bukan menggantikan pekerjaan dari manusia. Jadi diharapkan teman-teman dari tim kontrol untuk memahami materi yang telah saya sampaikan tadi. Baik, yang saya maksud di sini sebenarnya yaitu bukan menggantikan tapi melakukan kolaborasi antara manusia dan juga otomasi. Dan kesalahan kualitas atau yang dipakai itu kan maksudnya atau yang seperti siapa cara menggunakan untuk menggantikan kerja dengan robot supaya pertama keuntungan kalau misalnya yang menggunakan automasi ini yang pertama itu mengurangi limbah karena dibandingkan robot dan manusia kesalahan kalau cuma robot paling mungkin dari 1 sampai 10 dan misalnya cuma 2%, sedangkan manusia itu bisa lebih dari 5% karena pertama manusia itu bisa kondisi mood manusia bisa berbeda-beda. Kalau misalnya dia masalah di rumah, kalau dia fokus, itu akan berpengaruh ke kinerja. Makanya kalau dia memproduksi sesuatu, kalau lebih banyak kesalahan itu manusia. Jadi kalau misalnya mau bilang robot itu tidak care, tapi yang ini sangat merugikan atau tidak sesuai spesifikasi itu, kita sih nggak masuk karena itu kan diatur, maksudnya manusia mengkontrol itu dan dia itu ada di subjek untuk melakukan keadaan itu. Bisa saya berikan contoh pada tahun ini di situs pemilihan presiden sampai kepada jenjang yang ada di situs KPU itu banyak terjadi kesalahan akurasi seperti dimasukkan jumlah data ada 11 yang diinput ada lebih. Dengarkan tadi saya menanggapi argumen yang disampaikan, mohon tanggapi dulu. Kemudian seperti yang disampaikan bagian yang kedua tentang keamanan dan privasi otomasi ini saya berikan contoh data yang ada di Indonesia khususnya pada tahun 2021 data Indonesia itu dibobol oleh hacker yang bernama Bioka. Jadi data Indonesia
tidak dijamin bisa aman sepertinya. Karena disampaikan tadi pembicaraan aku, kami dari tim Polter sangat-sangat tidak setuju karena kami menanggapi dari pembicara 1 dan pembicara 2 tidak ada aspek yang mendukung terutama undang-undang yang berada di Indonesia, karena ini kita berada di negara hukum, akan lebih baik ketika itu memiliki dasar hukum seperti undang-undang, tapi tidak disampaikan tadi ataupun mungkin tidak ada. Jadi kami sangat tidak setuju karena tidak ada dasar hukum yang menopang tentang materi ini. Demikian saya, terima kasih. Indonesia ketiga. Sini saya akan melengkapi atau menjelaskan ini tentang apa yang telah disampaikan oleh guru saya. Di sini mungkin banyak dari teman-teman yang salah artikan. Di sini pertama, tingkat pengangguran itu pilihan manusia itu sendiri. Karena pemerintah sudah banyak menyediakan pekerjaan, tapi karena pertama buat pola pikir, jadi kalau menurut kita itu Instruksi sampai ini saya akan instruksi ada 2 hal di sini. Pertama disampaikan tadi kurangnya pendidikan kepada warga masyarakat Indonesia, dan itu mengakibatkan kita kurangnya pemikiran atau pengembangan secara pribadi. Kemudian di sini dikatakan ketika kita tidak ada keinginan untuk bersekolah, maka itu kesalahan dari teknologi yang kita kembangkan. Itu disampaikan konsis tadi. Jadi otomatis itu kalian sudah dengan grafik. Pokoknya kita bilang di sini manusia masih berperan untuk mengembangkan otomasi ini. Makanya manusia harus mengembangkan ini data atau supaya tidak bisa dilepas. Karena yang melepas ini saja pakai kan itu balik lagi. Orang melepas sampai teknologi itu pakai teknologi, bukan BP pribadi sendiri. Dia menggunakan teknologi. Jadi dalam artian kata, dia juga mendukung itu teknologi untuk seperti itu. Jadi makanya kita bilang hacker bisa ada. Oke, baik. Jadi dari beberapa tim tadi yang sudah berdiskusi, kita bisa mengambil kesimpulan beberapa hal. Jadi di dalam pengenalan pola atau pattern recognition ini, termasuk penggunaan AI yang selama ini kita sudah gunakan, itu ada nilai plus dan minusnya. Jadi pasti setiap teknologi yang dikembangkan itu masih punya kekurangan. Namanya juga teknologi, dia mesin yang masih belajar. Machine learning. Artinya saat ini pun dari beberapa hasil penelitian, tingkat akurasinya itu masih selalu diuji. Baik itu dari sisi keamanan maupun kenyamanannya. Nah ini yang perlu kita sebagai mahasiswa, sebagai pengguna IT, kita perlu yang namanya aware atau sadar bahwa berhati-hati dengan penggunaan IP ini. Karena belum sepenuhnya itu aman. Ya, dan penggunaan AI juga kalau kita lihat kita tidak bisa meninggalkan penggunaan teknologi, apalagi penerapan implementasi AI ini cukup berkembang. Nah ini kita juga terus memanfaatkan, tapi hati-hati dengan data atau privasi data kita di sosial media atau di internet seperti itu. Ya, jadi untuk topik atau materi kita ini kita akan lanjutkan. Fokus ke beberapa algoritma di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kita akan tutup dulu dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan pengajaran di dalam kelas pada mata kuliah pengenalan pola. Semoga dapat memberikan gambaran secara umum kinerja pengajaran pada mata kuliah pengenalan pola. Terima kasih saya ucapkan khususnya kepada tim penilai dan tim panitia Serdosmart Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek, pihak kampus, pimpinan STIMIK Multikom Bolang Mongondo, teman sejawat, teman-teman mahasiswa, dan seluruh pihak yang terlibat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.